Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM C023025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul mengisi SPT online untuk pribadi dan badan. Di sini ada definisi ESPT dan e-filing. ESPT menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ini bertujuan agar wajib pajak dapat menginput, merekam, memelihara, dan menghasilkan data digital SPT serta mencetak SPT induk. Sedangkan definisi dari e-filing yaitu suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yaitu www.pajak.co.id atau penyedia layanan SPT elektronik atau seperti application service provider atau ASP. Selanjutnya ada syarat lapor SPT tahunan untuk orang pribadi. Yang pertama, bukti pajak A721A1 dan A1721A2 dari perusahaan tempat bekerja. Dan yang kedua yaitu e-fin atau Electronic Filing Identification Number. Dan yang ketiga NPWP nomor pokok wajib pajak. Keempat, bukti pemotongan PPh pasal 21 lainnya jika memiliki sumber penghasilan lainnya. Dan yang terakhir yaitu daftar susunan keluarga, daftar harta dan kewajiban utang dan data lainnya yang terkait dengan penghasilan dan pajak. Selanjutnya ada syarat lapor SPT tahunan badan. Ada beberapa syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu NPWP badan yang masih aktif dan valid. Yang kedua e-fin badan. Yang ketiga formulir SPT pajak penghasilan badan 1771. Yang keempat hasil pindai laporan keuangan yang telah diaudit oleh angkutan publik berformat PDF. Yang kelima, SPT masa PPh badan untuk periode pelaporan pajak Januari sampai dengan Desember. Dan yang keenam yaitu bukti pembayaran berupa surat setoran pajak atau SSP jika status SPT kurang bayar. Baiklah, slide selanjutnya yaitu jenis formulir SPT ada 3 untuk orang pribadi. Yang pertama formulir 1770 SS yaitu wajib pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta per tahun. Yang kedua formulir 1770S yaitu wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahun. Dan yang ketiga yaitu formulir 1770 yaitu wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri seperti pertokoan, salon, warung, dan juga untuk pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, petugas dinas, asuransi, dan lain-lain, serta wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Berikutnya yaitu langkah-langkah mengisi SPT tahunan untuk orang pribadi. Yang pertama, buka terlebih dahulu situs dari DJP online atau dari situs yang resmi seperti DJP online pajak.go.id. Dan yang kedua, masukkan NPWP atau NIK, password dan kode keamanan. Klik login. Yang ketiga, pada halaman utama pilih menu laporan, lalu pilih icon e-filing dan klik tombol buat SPT. Dan yang keempat, pilih jenis SPT tahunan yang akan dilaporkan. Ada 1770S untuk karyawan dan 170 untuk pengusaha. Yang kelima, pilih tahun pajak dan status SPT diisi dengan pembentulan keberapa, kemudian klik langkah selanjutnya. Dan yang keenam, ikuti panduan untuk mengisi data SPT secara bertahap. Ada 18 tahap yang perlu dilalui, mulai dari data penghasilan final, harta, hingga utang pada tahun pajak tersebut. Selanjutnya, langkah ketujuh, jika tidak memiliki utang pajak, sistem akan menunjukkan status SPT WP dalam kurung nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Yang kedelapan, isi SPT sesuai dengan status, lalu klik tombol setuju. Yang kesembilan, DJP akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor telepon atau email wajib pajak yang terdaftar. Yang terakhir yaitu memasukkan kode verifikasi yang wajib pajak terima, lalu klik tombol kirim SPT untuk menyelesaikan proses pelaporan.
Nah, wajib pajak nantinya akan mendapatkan tanda terima elektronik atau ESPT melalui email sebagai bukti telah lapor SPT tahunan. Selanjutnya, tata cara atau langkah-langkah mengisi SPT tahunan badan. Yang pertama, pastikan laptopnya sudah terinstal aplikasi Form Viewer. Yang kedua, buka laman atau situs dari djponlinepajak.co.id. Yang ketiga, masukkan NPWP dan password wajib pajak serta kode keamanan yang tertera. Yang keempat, pilih menu lapor, lalu pilih ikon e-form dan klik tombol buat SPT. Yang kelima, pilih tahun pajak, status SPT, dan media pengiriman token. Yang keenam, klik unduh formulir, maka formulir e-form otomatis terunduh. Yang ketujuh, isi semua kolom dan e-form dengan data yang benar. Wajib pajak bisa mengikuti panduan yang pengisian e-form 1771 yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedelapan yaitu masuk kembali ke situs DJP Online, lalu unggah file SPT 1771 yang sudah diisi beserta lampiran bukti potong pajak dan dokumen lain yang diperlukan. Yang kesembilan, klik kirim SPT dan masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke email atau nomor telepon perusahaan. Dan yang terakhir, klik submit untuk menyelesaikan lapor SPT tahunan. Sanksi denda terlambat lapor SPT tahunan pajak di mana batas waktu lapor SPT tahunan PPh 21 karyawan adalah paling lambat 31 Maret setiap tahunnya. Jika terlambat menyampaikan SPT pajak, akan dikenakan sanksi dan denda sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Besar denda atau sanksi tidak dibayar pajak atau terlambat lapor SPT pajak diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster perpajakan yang mengubah 4 undang-undang perpajakan, yaitu yang pertama Undang-Undang PPh, yang kedua Undang-Undang KUP, yang ketiga Undang-Undang PPN dan PPNBM, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang PDRD. Baiklah, sekian video presentasi mengenai mengisi SPT online untuk orang pribadi dan badan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dari materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.